Menang 2-0 atas Wolverhampton bukan berarti United tampil sempurna. Statistik memperlihatkan bahwa United mendominasi permainan tetapi tidak klinis di depan gawang. Dari 27 tembakan hanya 9 yang tepat sasaran dan hanya mencetak 2 gol. Bruno Fernandes tampil brilian menciptakan sejumlah peluang, tetapi selalu menembak di luar sasaran. Demikian pula Anthony, Eriksen dan Martial yang kurang akurat menembak bola. Absennya Marcus Rashford tidak mengurangi peluang emas skuad Erik ten Hag, tetapi penyelesaian akhir para penyerangnya mengecewakan dalam 6 laga terakhir. Alejandro Garnacho yang masuk di menit akhir justru mampu memanfaatkan peluang satu-satunya yang ia dapat. Seolah mengajari para seniornya cara mencetak gol. Dia masuk di menit 82 dan hanya 12 menit kemudian dia merayakannya dengan sebuah gol. Setelah menerima umpan terobosan Bruno Fernandes, penyerang muda menunjukkan ketenangan dan tipu daya yang luar biasa, menembakkan bola, melewati tiang gawang, melewati kiper Daniel Bentley, untuk memastikan kemenangan yang sangat dibutuhkan untuk The Red Devils. Golnya itu menandai gol senior kelimanya untuk United, yang semuanya tercipta musim ini. Dan 4 diantaranya tercipta dari bangku cadangan. Dia telah mencetak 3 gol Liga Premier dan semuanya datang sebagai pemain pengganti setelah menit ke-85. Gol Garnacho berarti dia sekarang memiliki jumlah gol terbanyak ketiga sebagai pemain pengganti di Liga Premier musim ini dengan 3 gol. Bersama pemain Arsenal, Reiss Nelson. Hanya striker Newcastle United, Callum Wilson, dan Son Heung-min dari Tottenham Hotspur yang memiliki 4 gol, 1 lebih banyak darinya. Kemampuan Garnacho menjadi pembeda, bisa menawarkan opsi lain bagi Ten Hag. Garnacho bisa menjadi super sub squad, peran yang diemban dengan sangat baik, yakni oleh Gunnar Solskjaer di masanya. David De Gea secara resmi mendapatkan sarung tangan emas Premier League untuk kedua kalinya dalam karirnya di Manchester United. Ia menyamai rekor Ederson, Alisson Becker dan Peter Cech. Manchester United secara umum solid di lini belakang, berkat kemitraan Rafael Varane dan Lisandro Martinez. Pasangan itu, bersama dengan peningkatan penampilan De Gea di bawah Mister Gawang, membuat pemain nomor 1 Man United itu mampu mengantongi 16 clean sheet Liga untuk dirinya sendiri. Clean sheet ke-16 De Gea datang dalam kemenangan 2-0 atas Wolverhampton di Old Trafford pada hari Sabtu. Tidak ada penjaga gawang yang sekarang dapat menyalip kiper Spanyol itu dalam perebutan sarung tangan emas. Meskipun masih ada kemungkinan bagi Alisson Becker dan Nick Pope untuk mencapai 16 clean sheet. Menyamai rekor De Gea di 3 pertandingan tersisa di musim ini. Terlepas dari kesuksesannya baru-baru ini, masa depan De Gea di klub masih belum pasti. Kontraknya akan berakhir pada akhir musim, dan klub mendekati kesepakatan mengenai kontrak baru, dengan gaji yang dikurangi. Erik ten Hag menyatakan dukungannya untuk penjaga gawang tersebut, meski tak menjamin posisinya sebagai kiper nomor 1. Ten Hag memanggil Dean Henderson dan Matej Kovar untuk bersaing dengan kiper Spanyol musim depan. Setan Merah kembali mengincar pemain gratisan musim depan. Manchester United berusaha untuk mengontrak gelandang Juventus dan pemain internasional Prancis Adrien Rabiot. Sang gelandang akan berstatus free agent pada Juni mendatang karena kontrak 4 tahunnya bersama Juventus akan berakhir. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, tergoda menjadikan Rabiot sebagai target utama gelandang, seperti Harry Kane sebagai target utama striker. Pelatih Belanda telah berbicara dengan agen Rabiot. Sebelumnya Rabiot dan Ten Hag sudah berhubungan musim panas lalu. Pembicaraan semakin intensif akhir-akhir ini atas inisiatif Ten Hag. Mantan pemain PSG itu tidak pernah menyembunyikan fakta bahwa dia ingin merasakan sepak bola Liga Premier. Dengan permintaan gaji besar,
tampaknya Setan Merah adalah favorit untuk mewujudkan impian Rabiot bermain di Inggris. United ingin menyelesaikan kedatangan pemain Prancis itu secepat mungkin. Rabiot saat ini sedang menikmati musim terbaiknya. Gelandang Prancis telah mencetak 11 gol di semua kompetisi musim ini bersama Bianconeri. Kinerjanya jelas jauh lebih baik dari Paul Pogba, rekannya di lini tengah Juventus. Ole Gunnar Solskjaer tampil perdana di Old Trafford sejak dipecat sebagai manajer Manchester United 18 bulan lalu. Solskjaer diminta fans berfoto saat dia berjalan menuju kotak direktur sebelum kick-off dan sekali lagi di babak pertama. Penggemar United yang lebih vokal berkumpul di sekitar terowongan para pemain, menyerukan nyanyian anti-Glazer mereka, juga menyenandungkan nama Solskjaer dengan paduan suara, "Siapa yang memasukkan bola ke gawang Jerman?" sebagai penghormatan atas gol kemenangannya di final Liga Champions 1999 melawan Bayern Munchen. Legenda United berusia 50 tahun itu tampil di acara An Evening with Ole Gunnar Solskjaer di Mercure Hotel di Manchester. Solskjaer telah membagi waktunya antara rumahnya di Cheshire dan Norwegia sejak dia meninggalkan Old Trafford pada November 2021 dan belum kembali ke peran manajemen. Penampilannya di sini terjadi pada akhir minggu, setelah mantan rekan setimnya, Dwight Yorke, mengatakan bahwa Erik ten Hag kalah lebih banyak di pertandingan Liga Premier daripada Solskjaer. Legenda Norwegia bukan satu-satunya mantan pemain United yang melakukan kunjungan langka pada hari Sabtu. Antonio Valencia kembali ke klub tempat dia membuat sebagian besar dari 325 penampilan Liga Premiernya, sebuah rekor untuk pemain Amerika Selatan. Uniknya, Solskjaer yang bertanggung jawab ketika United memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Valencia pada 2019. Pemain internasional Ekuador pergi sebagai agen bebas musim panas itu, pulang untuk menyelesaikan karirnya di El Quito dan klub Meksiko. Querétaro. Antonio Valencia juga duduk di box direktur, duduk di depan mantan manajernya, Sir Alex Ferguson. Beberapa klub top Eropa diketahui mengutus pemandu bakat untuk mengamati striker Nigeria, Gift Orban. Pemain berusia 20 tahun tampil luar biasa untuk Kahagen sejak bergabung dengan tim Belgia di jendela transfer Januari. Utusan klub Ligue 1, Lille, terlihat mengawasi pemain Nigeria itu selama pertandingan Gent versus Cercle Brugge pada hari Sabtu. Tak hanya Lille, pencari bakat dari Manchester United dan Tottenham Hotspur, Inter Milan, Sevilla dan Borussia Dortmund juga hadir di Jan Bredel Stadion. Para utusan klub terkesima setelah melihat Orban mencetak hat-trick 16 menit di babak kedua saat Gent menghancurkan Cercle Brugge 4-0. Sejak mendarat di Gent, Orban telah mengumpulkan 19 gol, terdiri dari 14 di Liga Utama termasuk babak playoff dan 5 lainnya di babak sistem gugur Liga Konferensi Eropa. Dia adalah pencetak gol terbanyak ketujuh di divisi ini meski hanya tampil 13 kali setelah melakukan debutnya pada Februari melawan KVC Westerlo. Orban memiliki 4 tahun tersisa di kontraknya dengan Gent yang merekrutnya dari klub Norwegia, Stabæk. Manajer timnas Nigeria, Jose Peseiro, mengawasi pemain berusia 20 tahun itu dengan maksud untuk memberinya panggilan untuk pertandingan kualifikasi Piala Afrika 2023 bulan depan melawan Sierra Leone.